Pak Dr. Baktiar SMI MSE. Assalamualaikum Pak Baktiar. Saya persilakan Pak Baktiar untuk menyampaikan presentasinya, yaitu sinergitas pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam menghadapi COVID-19 ini sebagai perwujudan dari eksplorasi nilai-nilai Pancasila yang harus integratif, gotong royong, dan kebersamaan. Monggo, dipersilakan Bapak Dr. Baktiar MSI, PLT Dirjen Politik dan PUM, Pemerintahan Umum Daerah. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pancasila. Yang terhormat Kepala BPIP, Pak Sestama BPIP, para eselon 1, 2, dan para jajaran BPIP yang kami muliakan dan kami banggakan. Bapak Menko Polhukam diwakili oleh Pak Staf Ahli, Pak Irjen Pol Widi. Ini senior saya di Dirjen Polpum ini Pak. Beliau itu dulu direktur sini beliau nih Pak. Irjen Pol Widianto. Kemudian Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Kemudian rekan-rekan dari pemerintah daerah, termasuk jajaran Kesbangpol daerah, dari perguruan tinggi, kemudian dari masyarakat dan mungkin rekan-rekan media yang terlibat dalam sarasihan ini. Yang pertama tentu kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, walaupun agak terlambat, tapi sebaiknya memang saya memohon maaf lahir dan batin pada Bapak Ibu semua sebagai tanda dan bentuk juga implementasi nilai Pancasila bahwa sesama umat manusia dan sesama warga bangsa harus kita saling memaafkan. Yang kedua, salam hangat dan salam hormat dari Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Haji Tito Karnavian, yang saat ini juga mungkin bersama Pak Menko Polhukam sedang mengikuti rapat kabinet terbatas, sehingga yang sedianya tadi pagi beliau hadir di sini, pada saat ini menghadiri rapat kabinet bersama Bapak Presiden. Saya langsung saja pada materi yang sebenarnya yang disiapkan untuk beliau sampaikan sangat lengkap sekali yang sudah disiapkan oleh beliau, dan tugas saya dengan waktu yang 30 menit kalau tidak salah yang disiapkan oleh panitia. Semoga kami bisa menyampaikan pokok-pokok pikiran dan langkah-langkah kebijakan yang beliau sudah tuliskan. Sesuai dengan permintaan panitia adalah kita diberi tema tentang sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Kita kaitkan dengan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020. Slide. Lanjut saja. Ya, slide. Ya. Ya, bahwa kita sama-sama memahami dan mengetahui bahwa pemerintah saat ini, Bapak Presiden dan Wakil Presiden memiliki 5 prioritas pembangunan, yaitu untuk 2019 sampai 2024. Yang pertama adalah tentang pembangunan SDM, yang kedua melanjutkan pembangunan infrastruktur, yang ketiga adalah deregulasi atau penyederhanaan regulasi, kemudian yang keempat adalah reformasi birokrasi, yang terakhir adalah transformasi ekonomi. Keseluruhan kebijakan pembangunan ini tentu selalu dibingkai dengan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat maupun sila kelima. Jadi setiap gerak langkah pembangunan negara, baik di tingkat nasional maupun daerah, Pancasila sebagai landasan dan dasarnya. Nah, bagaimana kedudukan dan peran strategis Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan konstitusi bahwa Kementerian Dalam Negeri bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Oleh karenanya posisi itu menjadikan Kementerian Dalam Negeri sebagai poros jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri, kemudian peningkatan pelayanan publik, menegakkan demokrasi dan menjaga integrasi bangsa. Hal tersebut juga telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Bahwa dalam sistem negara kita, negara kesatuan, kita
juga menerapkan otonomi daerah. Nah, dalam penyelenggaraan pemerintahan negara ini, urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 urusan. Yang pertama adalah urusan absolut. Urusan absolut, kemudian ini menjadi kewenangan mutlak pemerintah pusat. Kemudian ada urusan konkuren. Konkuren itu yang diurus bersama antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Ini ada 32 urusan. Itu juga dibagi lagi, ada yang wajib, ada pilihan. Kemudian ada yang urusan yang satu yang khas dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah kita yang sekarang dibandingkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebelumnya, namanya urusan pemerintahan umum. Ini diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 2014, khususnya pasal 25 dan pasal 26. Nah, ini hanya mengingatkan kembali bahwa urusan pemerintahan umum yang dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 Undang-Undang 23 2014 itu adalah meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI. Yang kedua adalah pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang ketiga adalah pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan nasional, regional, dan nasional. Kemudian penanganan konflik sosial sesuai ketentuan perundang-undangan, kemudian koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah, daerah provinsi, dan daerah kabupaten kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan dan kekhususan, potensi, serta keanekaragaman daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah pengembangan kehidupan demokrasi Pancasila dan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Nah, inilah yang dimaksud dengan urusan pemerintahan umum. Artinya, pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan itu dalam sistem pemerintahan daerah kita sudah diatur secara jelas dan tegas sebagai urusan pemerintahan umum yang merupakan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Dan dalam operasionalisasinya di daerah, di Kementerian Dalam Negeri ada unit secara khusus mengurusi ini, namanya Dirjen Politik dan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, dan di daerah ada namanya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Yang selanjutnya dalam pasal 25 dan pasal 26, ini dibentuk instansi vertikal dan untuk mendukung penyelenggaraannya di daerah dibentuk namanya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di tingkat provinsi, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di tingkat kabupaten kota, dan Forum Koordinasi Porkompimcam di tingkat kecamatan, yaitu khususnya dari unsur TNI, kepolisian, dan kejaksaan. Nah, memang sayangnya dalam perjalanannya, soal urusan pemerintahan umum ini, sehingga hari ini instansi vertikal yang kita maksudkan dalam undang-undang belum bisa kita laksanakan. Sehingga hari ini penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di daerah dilaksanakan dan dibantu oleh daerah dan diperlakukan sebagai bagian dari perangkat daerah. Jadi kesbampolnya masih ada, undang-undangnya memerintahkan instansi vertikal, tetapi dilaksanakannya hari ini adalah masih sebagai perangkat daerah. Sehingga dalam perjalanannya tentu ada tantangan tersendiri. Namun demikian kami pastikan bahwa dalam sistem pemerintahan dalam negeri terdapat aturan main, regulasi yang sangat kuat, kemudian termasuk ada lembaga negara, ada SDM, dan ada sistem. Itu yang mengatur dalam sistem pemerintahan dalam negeri, khususnya dalam hal pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan. Nah, tugas inilah yang diorganisir oleh Kementerian Dalam Negeri, difasilitasi, maka Kementerian Dalam Negeri dalam tugasnya adalah membuat norma, standar, kriteria, dan prosedur, tentu terkait dengan substansi dengan pembinaan ideologi Pancasila harus berkoordinasi dan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
Kami tentu sangat respect, selama ini itu sudah terjalin hubungan yang sangat baik, termasuk dari Kemenko Polhukam dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berdiri dengan kami, terutama di tempat kami juga ada direktorat yang secara khusus menangani ini, namanya Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. Nah, kami lanjutkan bagaimana sinergi pusat. Slide berikutnya terus dalam kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam konteks terus saja. Ya, khususnya dalam konteks tantangan yang kita hadapi saat ini. Saya kira, halo kembali dulu Mas, jangan pindah sebelum disuruh pindah. Kembali dulu ya. Ya, kembali Mas. Kebijakan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, slide berikutnya. Ya. Nah, ya jangan dipindahin ya sebelum dipindah. Ya. Saya Kementerian Dalam Negeri tentu langsung gerak cepat, langkah cepat. Apa yang kita rencanakan di tahun 2019 yang lalu, maka tentu karena kita menghadapi pandemi, maka dalam situasi seperti ini, pemerintah daerah membutuhkan bimbingan, tentu arahan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, dalam mengorganisir pemerintahan daerah, bagaimana menghadapi situasi ini. Maka, alhamdulillah pada bulan 2 kemarin, bulan 3 kemarin, kami Kementerian Dalam Negeri menggunakan berbagai referensi yang tersedia, lalu menyusun pedoman bagi pemerintah daerah dalam menangani COVID-19. Slide berikutnya, Mas. Slide berikutnya. Nah, ini pedoman, halo? Kembali, Mas. Mohon kembali, slide sebelumnya. Pedoman manajemen penanganan COVID-19. Terus, lompat ya. Pedoman manajemen penanganan COVID-19 dan dampaknya bagi pemerintah daerah. Ada 5 strategi yang kita sudah arahkan pemerintah daerah. Yang pertama adalah strategi pencegahan, penyebaran, dan COVID-19. Yang kedua adalah peningkatan sistem kekebalan tubuh. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kapasitas sistem kesehatan. Yang keempat adalah peningkatan ketahanan pangan dan industri alat kesehatan. Yang kelima adalah memperkuat jaring pengaman sosial. Keseluruhan pedoman ini merupakan turunan dari apa yang menjadi arahan Bapak Presiden, kemudian keputusan gugus tugas di tingkat nasional, sehingga daerah memiliki gerak langkah yang sama dalam menangani COVID-19. Karena memang COVID-19 ini bukan hanya soal dimensi kesehatan, tetapi juga ada terkait dengan dimensi-dimensi lainnya. Berikutnya, untuk itu Kementerian Dalam Negeri menerapkan 2 skenario khususnya dalam penanganan COVID-19. Kami telah memberikan arahan pada pemerintah daerah khususnya dalam Musrembang 2020, maka pemerintah daerah kami arahkan untuk menyiapkan diri. Pertama, skenario optimisnya, jika COVID selesai, maka 5 prioritas pembangunan nasional telah ditetapkan Presiden kita lanjutkan. Jika krisis ini masih bisa berlanjut di tahun berikutnya, maka tetap fokus pemerintahan daerah adalah pada pemulihan, kemudian terutama pemulihan ekonomi, dan melanjutkan langkah-langkah program dan kegiatan yang sudah kita lakukan. Lanjut Mas, terus slide berikutnya. Slide berikutnya terus saja terus. Slide berikutnya terus. Nah, ini 2 skenario yang kami maksud lagi tadi. Ada skenario optimis dan ada skenario jika COVID-19 masih berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Nah, perkembangan situasi terakhir dan sama-sama kita ketahui dan pahami,
dan hampir seluruh dunia mengalami hal ini, bahwa tidak ada satupun lembaga, institusi, atau ilmuwan, atau negara yang mampu menentukan kapan berakhirnya COVID-19 ini. Oleh karenanya, di samping memberi arahan, Kementerian Dalam Negeri itu turun langsung kepada daerah, memberi semangat kepada teman-teman pemerintah daerah yang telah melakukan inovasi-inovasi penyesuaian. Slide berikutnya. Kami melakukan kunjungan kerja beberapa daerah, ini contohnya ke Jawa Barat, tadi ke DKI, terus ke Banten, terus lanjut slide berikutnya ke Sumatera Selatan, kemudian koordinasi dengan KPK, kepolisian, kemudian KPK, supaya Kementerian Pemerintah Daerah ketika melakukan inovasi tidak ada permasalahan hukum di kemudian hari. Jujur kami harus melaporkan, tidak ada satupun pemerintah di dunia ini, apalagi di daerah gitu, para kepala daerah, yang pernah mengalami situasi ini. Gitu. Jadi ini adalah, kita semua adalah saksi sejarah bahwa kita menjalankan tugas-tugas pemerintahan, termasuk tugas-tugas pemerintahan dalam negeri, dalam kondisi pandemi COVID-19. Ini bukan pekerjaan yang mudah, namun sebagai poros pemerintah dalam negeri, tentu tugas Kementerian Dalam Negeri adalah selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada pemerintah daerah. Jujur, awal-awalnya tidak semua kepala daerah dan DPRD, bahkan mungkin masyarakat di daerah, memiliki respon yang sama terhadap situasi ini. Alhamdulillah, hari ini secara perlahan dan pasti, hampir seluruh jajaran pemerintah daerah sudah menjalankan apa yang menjadi instruksi-instruksi pusat. Termasuk Kementerian Dalam Negeri mengambil inisiatif, kalau dalam undang-undang itu pencanaan diatur bahwa ketua gugus tugas adalah Sekda, kita mengeluarkan instruksi dalam negeri nomor 2 tahun 2020, karena penanganan COVID ini menyangkut berbagai spektrum yang luas, harus melakukan mobilisasi nasional, istilah Pak Menteri Dalam Negeri, maka kita perintahkan yang menjadi kepala gugus tugas adalah para kepala daerah, gubernur di provinsi, kemudian bupati wali kota tingkat daerah, dan bahkan pada tingkat yang kecil kami dorong untuk dibentuk kepala gugus dipimpin oleh satuan-satuan terkecil, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kepala Desa, dan seterusnya. Selain itu, slide berikutnya, kita juga sudah menggerakkan pemerintah daerah, untuk melakukan relokasi dan refocusing anggaran 2020. Terus, selanjutnya, bersama Menteri Keuangan, dalam catatan kami, jumlah APBD yang sudah direlokasi totalnya kurang lebih 67 triliun di seluruh Indonesia, semua diarahkan untuk perang melawan COVID-19. Jadi, ini ibaratnya kita sedang melawan musuh, maka sumber daya pemerintahan daerah dengan segala kekuatannya kita gerakkan untuk melawan COVID-19, termasuk sumber daya APBD. Nah, terus slide berikutnya, Mas. Slide berikutnya, inovasi daerah. Ya. Selain melakukan refocusing dan realokasi, pada saat ini sesuai dengan arah kebijakan pemerintah yang pada saat ini, maka kita menggerakkan inovasi daerah, Menteri Dalam Negeri bersama Menteri Keuangan, Kepala Gugus Tugas, dan Menteri Kesehatan. Lalu bagaimana segera seluruh pemerintah daerah, selain melakukan langkah-langkah kebijakan yang telah diarahkan oleh gugus tugas pada saat ini, kita menggerakkan inovasi-inovasi daerah menyesuaikan dengan kondisi dan arah kebijakan pemerintah yang terbaru, yaitu bagaimana membangun tatanan baru yang produktif tapi aman dari COVID-19. Nah, karena hampir seluruh pemerintahan di dunia dan ilmuwan dan
ini memprediksi bahwa kemungkinan ini akan bertahan lebih lama daripada yang kita tentukan. Bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bahkan bisa lebih dari itu. Oleh karenanya situasi baru ini harus kita segera menyesuaikan. Slide berikutnya, Mas. Iya, slide berikutnya. Slide berikutnya. Slide berikutnya tentang inovasi daerah. Berikutnya terus tentang inovasi daerah. Terus. Ya, mohon maaf ini ada kesenjangan antara yang pegang slide dengan kami yang di sini. Ya, terus. Ya. Nah, ini sejumlah inovasi-inovasi yang telah di daerah lakukan dalam menghadapi situasi ini. Ini adalah bentuk kegotong royongan tadi yang disampaikan oleh Kepala BPIP, Pak Irjen Pol Widianto, kemudian Pak Moderator tadi. Ini bukti nyata betapa masyarakat kita memiliki semangat kebersamaan di situasi sulit seperti ini. Inovasi yang dilakukan bagaimana menjalankan arahan pemerintah, disiplin, jadi mereka tetap produktif, pasar tetap jalan, contoh yang di Solo, di Salatiga ini, ada pasar tetapi mereka tetap menggunakan masker, kemudian jaga jarak, kemudian menggunakan hand sanitizer dan protokol kesehatan yang lainnya. Nah, sejalan dengan arah kebijakan Presiden, lanjut slide berikutnya. Slide berikutnya. Terus, slide berikutnya. Lanjut, slide berikutnya. Nah, saat ini, ya, terlalu kreatif ini bagian ininya, operatornya. Minggu ini kami sedang menjalankan lomba inovasi daerah dalam penyiapan tatanan normal baru, produktif, aman dari COVID-19. Kita melombakan pemerintah daerah ada 7 sektor, yaitu pasar tradisional, kemudian mall, kemudian sektor transportasi, kemudian restoran, kemudian hotel, PTSP, dan tempat berwisata. Nah, ini sebenarnya adalah bentuk cara kita men-trigger, memicu bagaimana pemerintah daerah segera melakukan inovasi menyesuaikan situasi yang terbaru, yaitu melakukan persiapan-persiapan menuju tatanan baru, bagaimana pemerintah daerah dan masyarakat tetap produktif, tapi aman dari COVID-19 dengan menggerakkan potensi masyarakat, swasta, dan seluruh unsur-unsur yang ada di masyarakat. 1 bulan ini kami akan lakukan dan ada stimulan berupa insentif dari APBN bagi daerah-daerah yang memenang, yaitu untuk dilombakan antara provinsi, kemudian antara kabupaten, antara kota, dan kabupaten kota perbatasan. Nah, lanjut slide berikutnya. Ini yang disinggung tadi, sempat disinggung juga tadi Pak Irjen Pol Widianto. Bagaimana dengan pelaksanaan Pilkada 2020? Pemerintah atau negara, dalam hal ini pemerintah, DPR bersama dengan penyelenggara pemilu telah mengambil keputusan negara bahwa kita harus segera menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terbaru. Artinya termasuk penyelenggaraan negara, penyelenggaraan politik dalam negeri tetap harus berjalan di tengah pandemi COVID-19. Oleh karenanya kita lalu sudah menunda Pilkada yang tadinya September, lalu kita membentuk Perpu nomor 2 2020 yang kita tunda pada Desember 2020. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Inilah situasi kita hari ini, bahwa memang betul hampir seluruh daerah di Indonesia itu 34 provinsi, untuk provinsinya sudah terdampak pandemi COVID-19. Tapi memang ada sejumlah kabupaten-kabupaten yang masih hijau. Nah, khusus daerah-daerah yang akan pilkada,
ada yang masih hijau dan memang ada yang sudah terdampak. Namun demikian, kita sudah memutuskan bersama DPR dan penyelenggara pemilu, pilkada yang sudah kita tunda menjadi Desember, kita sudah tetapkan yaitu tanggal 9 Desember 2020, kita laksanakan dengan protokol kesehatan. Jadi kami ulangi, pilkada serentak 2020 sudah ditunda dan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020 dan harus menggunakan protokol kesehatan. Kenapa demikian? Karena kita memang harus memastikan sistem ketatanegaraan kita, suksesi kepemimpinan daerah tetap berjalan sebagaimana yang sudah dijadwalkan. Bisa dibayangkan kalau pilkada terus ditunda, maka berdampak pada kekosongan pejabat kepala daerah yang rata-rata akan berakhir pada bulan Februari 2021 pada 270 daerah. Nah, ini risikonya jauh lebih tinggi ketika ada banyak kepala daerah terjadi kekosongan. Oleh karenanya, kita telah berikhtiar bersama tetap melaksanakan tahapan Pilkada serentak 2020 yang dimulai tahapannya tanggal 15 Juni yang akan datang dengan protokol kesehatan. Nah, ini tentu menjadi ujian kepemimpinan baik bagi petahana maupun bagi para calon penantangnya yang akan maju Pilkada 2020. Bagaimana menunjukkan komitmennya memberikan perlindungan pada masyarakat baik pada aspek-aspek kesehatan maupun aspek-aspek pembangunan lainnya di tengah COVID-19. Pada bagian akhir paparan ini kami laporkan dan sampaikan bahwa alhamdulillah walaupun kita hari ini dalam situasi pandemi COVID-19, alhamdulillah sinergi pemerintahan antara pusat, provinsi, kabupaten, kota, kemudian DPRD, kemudian kecamatan, desa, kelurahan. Sampai hari ini alhamdulillah kita dalam kondisi stabil dan stabilitas sosial politik kita relatif sangat baik. Alhamdulillah kita tidak seperti di negara-negara lain terjadi dinamika masyarakat yang sangat tinggi, demo besar-besaran dan seterusnya. Alhamdulillah masyarakat kita dalam pengelolaan politik dalam negeri maupun stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Menteri Dalam Negeri dan para kepala daerah dan unsur-unsur TNI Polri dan unsur lainnya, alhamdulillah hingga hari ini sinergi ini bisa kita lakukan. Tentu semua itu bisa terjadi. Kenapa kekompakan bisa terjadi antara masyarakat, pemerintah daerah maupun pusat? Tentu seperti dikatakan oleh Kepala BPP dan pembicara sebelumnya dan moderator, satu-satunya yang mengikat kita adalah sebagai bangsa karena yang membedakan bangsa lain karena kita memiliki ideologi. Ideologi Pancasila inilah yang mengikat kita. Jadi ada betul dinamika perbedaan kepala daerah tertentu, mungkin masyarakat tertentu dalam menghadapi situasi ini. Namun semangat kegotong royongan, semangat kebersamaan, tolong-menolong, toleransi, itulah yang membuat bangsa kita bersatu. Situasi pandemi ini juga menjadi ujian, bukan hanya bagi pemimpin, pemerintahan, ujian bagi kita semua, memastikan termasuk ujian bagi ideologi Pancasila, tantangan bahwa ujian keberlangsungan bangsa ini hari ini dan ke depan. Nah, syukur alhamdulillah seluruh penyelenggara negara, pemerintahan baik di pusat dan daerah hingga hari ini memegang teguh nilai-nilai yang kita miliki, yang Pancasila ini dengan semangat gotong royongan, semangat kebersamaan, maka alhamdulillah negara kita walaupun jumlah penduduknya besar itu, tapi kita bisa menghadapi situasi-situasi sulit ini alhamdulillah dengan baik. Mohon doa dan dukungan semua, mulai tanggal 15 Juni besok, 15 Juni, kemudian nanti kita mulai lagi tahapan pilkada serentak pada 270 daerah yang akan berakhir pada tanggal dan pencoblosannya adalah pada tanggal 9 Desember 2020
Mudah-mudahan situasi dan sinergi dan stabilitas sosial politik juga tetap kita bisa jaga dan bersama-sama sehingga pemimpin-pemimpin daerah akan terpilih pada 270 daerah, tentu pemimpin-pemimpin terbaik yang akan memimpin bangsa ini. Ketika daerah maju, maka nasional juga maju, nasional maju, daerah juga maju. Daerahnya pusat, pusatnya daerah. Semangat sinergi dan kebersamaan itulah yang terus kita bangun dalam mengelola politik dan pemerintahan dalam negeri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.